Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini kita akan bahas soal-soal tentang padanan kata atau analogi. Buat kalian yang baru pertama kali lihat video di channel aku, di sini aku akan bahas banyak banget latihan-latihan soal dan contoh-contoh soal untuk persiapan SKD kedinasan maupun CPNS. Jadi buat kalian yang ada niatan untuk daftar CPNS maupun kedinasan, kalian bisa lihat video lainnya di channel aku ya, karena ada banyak banget jenisnya. Jangan lupa di-subscribe juga, karena aku akan banyak upload video lainnya tentang contoh-contoh dan info-info terbaru mengenai CPNS dan juga kedinasan. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, dalam mengerjakan soal padanan kata atau analogi, kita itu harus tahu hubungan katanya itu apa. Nah, di sini kita punya kata terang dan juga matahari. Ini kan merupakan sebab dan akibat. Akibatnya adalah terang dan sebabnya atau dikarenakan oleh matahari. Berarti panas adalah akibatnya. Penyebabnya apa atau sebabnya apa? Dingin nggak mungkin karena ini lawan kata. Segar juga nggak mungkin karena nggak ada hubungannya. Lampu bisa jadi ya. Bintang nggak mungkin, bintang itu biasanya berhubungan dengan cahaya juga atau terang. Jadi di sini yang paling tepat adalah api ya. Karena panas sangat berkaitan erat dengan api. Hubungan sebab akibatnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata tinggi dan juga dalam. Tinggi itu berhubungan dengan dalam hal ketinggian. Di sini ada kedalaman. Jadi awan akan berhubungan dengan matahari? Nggak mungkin, karena ini ketinggian dan kedalaman. Minyak tanah juga nggak mungkin. Batu-batuan masih mungkin. Pohon juga nggak mungkin. Tiang listrik juga nggak mungkin. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah batu-batuan. Kenapa? Awan itu berada di tempat yang tinggi, sedangkan batu-batuan itu berada di tempat yang dalam. Kita lanjut ke soal nomor 3. Mata, telinga, lidah, titik-titik. Jadi mata itu hubungannya dengan telinga adalah dekat. Nah, lidah dekatnya dengan apa? Lidah itu cukup dekat dengan hidung. Tangan nggak mungkin, paha nggak mungkin, siku nggak mungkin, dada nggak mungkin. Jadi yang paling dekat adalah hidung. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jatuh dan sakit. Ini merupakan sebab dan akibat juga. Nah, ini sebabnya mengantuk. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tertidur. Udah jelas banget ya ini ya. Di sini ada kata belajar dan kelas. Hubungan katanya apa? Ini merupakan tempat. Tempatnya belajar ada di kelas. Berarti tempatnya balap motor ada di sirkuit. Jawabannya yang C, bukan di jalan ya. Kalau di jalan jatuhnya jadi balap liar nih. Yang paling tepat adalah sirkuit. Tempatnya balap motor adalah di sirkuit atau arena. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini juga masih sebab akibat. Sebabnya berobat, akibatnya sembuh. Jadi karena berobat, ia bisa sembuh. Karena tertembak, ia bisa apa? Luka atau mati. Ini luka sama mati kita gambling nih, mau jawab yang mana. Tapi yang paling tepat itu adalah luka dulu ya. Ramalan astrologi. Di sini adalah bidang keilmuannya. Keilmuan astrologi itu mempelajari tentang ramalan. Nah, di sini berarti yang mempelajari tentang penyakit apa keilmuannya? Yang mempelajari tentang penyakit yaitu patologi. Patologi adalah sebutan keilmuan untuk mempelajari tentang penyakit. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini hubungannya adalah earphone dan suara adalah untuk mendengarkan. Earphone digunakan untuk mendengarkan suara. Sedangkan stetoskop digunakan untuk mendengarkan apa nih? Detak jantung. Jadi stetoskop itu digunakan untuk mendengarkan detak jantung ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Masinis kereta, nahkoda, kapal. Ini berhubungan dengan yang mengemudikan.
di sini kendaraannya, sedangkan di sini pengemudi. Pengemudinya adalah nahkoda. Maka kendaraannya adalah, nahkoda adalah pengemudi kapal. Jadi jawabannya yang A. Kalau pesawat apa? Pilot. Tapi ini pun harus dibalik, jadi pilotnya harus di depan sini. Delman dikendarai oleh kusir. Becak dikendarai oleh supir becak ya. Mobil dikendarai oleh supir. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada kata aku, kau, dan kita. Aku itu berarti si yang pembicara membicarakan dirinya sendiri. Sedangkan kau, si pembicara, membicarakan lawan bicaranya. Sedangkan kita itu membicarakan jamak. Nah, yang membicarakan dirinya sendiri adalah yang kami ya. Untuk membicarakan orang lain, di sini diganti dengan dia. Sedangkan kitanya tetap. Berarti jawabannya yang D. Kalau yang A, kitanya dan kau itu salah. Ini udah pasti nggak ada hubungannya. Kitanya dan kau juga lagi-lagi salah. Ini juga nggak ada hubungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Homonim ini berhubungan dengan sound. Sebagaimana di sini ada kata not dan kecepatan. Not itu apa? Satuan kecepatan. Jadi selain meter per sekon, kilometer per jam, knot juga merupakan salah satu satuan kecepatan. Yang merupakan satuan di sini adalah meter panjang. Ini udah jelas banget ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini ada kata tulang dan ligamen. Ligamen merupakan bagian penyusun. Yang mana yang hubungannya bagian penyusun? Yang paling tepat adalah yang B ya. Tendon itu bagian penyusun untuk otot, atau otot tersusun dari beberapa tendon. Jadi jawabannya yang B. Di sini ada kata picisan dan tak ternilai. Picisan itu hubungannya dengan tak ternilai. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang B. Berlian itu berhubungan dengan kekayaan. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di sini ada kata segitiga dan limas. Yang mana nih yang merupakan bangun ruang dan bangun datar? Jawabannya udah pasti A ya. Karena B nggak ada hubungannya, palsu murah nggak ada hubungannya, mahal diskon nggak ada hubungannya, murah dan stabil juga nggak ada hubungannya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini ada kata jendela dan tirai. Tirai itu untuk jendela fungsinya adalah sebagai penutup jendela. Nah, yang A, rambut pita, bukan penutup ya. Gunung ditutupi oleh kabut, benar ya? Yang B, awan ditutupi oleh mendung, enggak. Wajah ditutupi oleh dandan, enggak. Panas ditutupi oleh kipas, enggak. Jadi yang paling tepat jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada kata bawang dan siung. Siung itu merupakan satuan dari bawang. Nah, yang merupakan satuan adalah buku lembar. Enggak ya, buku itu biasanya satu buah buku. Berarti satuannya adalah, ini harusnya buah. Pakaian, kodi. Pakaian itu biasanya kalimatnya satu setel pakaian. Berarti setel. Bukan kodi ya, kodi itu adalah banyaknya. Telur, butir, bener dong ini. Yang C, karena banyaknya telur, kita sebut dengan butir. Jadi 1 butir telur, 2 butir telur, dan seterusnya. Kain meter kurang tepat, lantai dan keramik juga kurang tepat. Jadi yang paling tepatnya adalah telur butir. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, ini udah jelas banget nih, ada kata umur dan tahun. Umur dinyatakan satuannya dalam tahun. Dari pilihan yang menyatakan satuan juga, yang mana? Yang B ya, jam detik. Kalau kecepatan itu biasanya meter per sekon atau kilometer per jam.
Sementara kertas itu biasanya lembar. Ilmu nilai nggak ada hubungannya, uang kaya nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, di sini ada kata air dan minyak. Air tidak bisa bersatu dengan minyak, berarti ini hubungannya adalah tidak bisa bersatu. Mana yang tidak bisa disatukan? Gula kopi udah pasti bisa disatukan. Anjing kucing itu nggak bisa disatukan ya. Berarti jawabannya kemungkinan yang B nih. Elang sama ayam bisa disatukan. Kenapa? Karena ayam merupakan makanan untuk elang. Pintar bodoh masih bisa disatukan. Harimau dan singa juga masih bisa disatukan. Kita lanjut ke soal nomor 20. Di sini ada kata basah dan air. Basah itu dikarenakan oleh air. Berarti yang hubungannya dikarenakan yang mana? Yang D ya. Adanya lebam dikarenakan ada pukulan. Adanya asin karena manis nggak mungkin. Adanya dingin karena hujan belum tentu juga. Adanya kering karena tanah belum tentu juga. Adanya bakar karena api belum tentu juga. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Di sini ada kata sekam dan padi. Sekam itu merupakan pembungkus dari padi. Nah, yang merupakan hubungan pembungkus dan isinya adalah yang C. Pembungkusnya adalah sampul, yang dibungkus adalah buku. Kita lanjut ke soal nomor 22. Adanya suara sehingga bisa kita dengar. Adanya mata sehingga kita bisa melihat, enggak juga. Adanya uang karena ada tabung, enggak juga. Adanya benang karena ada jahit, enggak juga. Adanya cantik untuk dipandang. Jadi yang D ya. Jadi hubungannya adalah adanya suara untuk didengar, adanya cantik untuk dipandang. Kita lanjut ke soal nomor 23. Kabin kapal. Kabin ini merupakan ruangan pada kapal. Berarti yang merupakan ruangan di sini adalah kamar hotel. Kamar itu merupakan ruangan-ruangan untuk hotel. Kita lanjut ke soal nomor 24. Di sini ada kata lapar dan nasi. Jika kita lapar, maka kita akan makan nasi. Nah, yang hubungannya jika maka adalah yang A ya. Jika kita mual, maka kita minum obat. Jawabannya yang A. Kenapa nggak yang B? Karena di sini hubungannya adalah dengan objek yang dimakan, bukan dilakukan. Kalau tidur itu dilakukan, minum dilakukan. Setrika itu dilakukan setelah mencuci. Menulis pensil warna, kalau mau menulis pasti butuh pensil warna. Kurang tepat ya, jadi yang paling tepat yang A. Kita lanjut ke soal nomor 25. Tangga, ekskalator. Nah, ini udah kelihatan ya, dua-duanya merupakan tangga. Cuman ekskalator itu versi otomatis dari tangga. Yang mana yang versi otomatis? Atau sinonimnya? Jadi jawabannya yang B ya. Kancing, baju. Kancing itu terdapat pada baju. Sebagaimana hidung terdapat pada wajah. Jawabannya yang D. Buku terdapat pada ilmu, nggak mungkin. Film terdapat pada skenario, nggak mungkin. Ikan terdapat pada sungai, masih bisa. Hidung terdapat pada wajah. Tapi di sini karena hubungannya kancing dan baju, di mana bukan di dalam tetapi di atasnya, maka yang di atas adalah hidung dan wajah. Jadi ikan dan sungai kurang tepat. Kita lanjut ke soal nomor 27. Ini ada kata genteng dan atap. Genteng untuk membuat atap. Nah, yang hubungannya membuat yang mana? Yang A ya, bata untuk membuat tembok. Ini masih gampang kayaknya. Kita lanjut ke soal nomor 28. Guru pendidikan. Guru ini berada pada bidang pendidikan. Nah, berarti yang berada pada bidangnya juga yaitu E ya, dokter berada pada bidang kesehatan. Konstitusi
Preambule. Preambule ini bisa kita artikan sebagai awalan pada konstitusi. Nah, berarti yang hubungannya awalan pada yang sebelumnya itu apa? Yang D ya. Buku diawali oleh kata pengantar. Nomor terakhir. Untuk soal nomor 30, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu contoh-contoh soal analogi dari aku. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian butuh melihat materi-materi, contoh-contoh soal, info-info terbaru, dan lain sebagainya tentang CPNS dan kedinasan, kalian bisa banget lihat di channel aku dan jangan lupa di subscribe. Karena aku banyak banget upload video-video terbaru dan aku usahain uploadnya itu hampir setiap hari ya. Jadi aku pastiin kalian setiap hari pasti banget ada pemasukan materi atau soal-soal dari aku. Segitu dulu video dari aku, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.